Jokowi butuh Soekarno baru. Pemerintahan Joko Widodo menuding Uni Eropa bertindak layaknya French Ostindische Company atau penjajah baru. Apakah Jokowi butuh sosok Soekarno baru untuk lawan penjajah baru? Dalam film-film bertemakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah company merupakan sebutan yang gak asing lagi. Tidak jarang, tokoh-tokoh yang ada dalam film-film itu seperti Merah Putih menyebut tentara-tentara Belanda sebagai company. Tapi tahu nggak sih dari mana asal-usulnya sebutan itu? Nah, nama company sendiri sebenarnya datang dari nama perusahaan dagang Belanda yang datang dan mendirikan Batavia pada abad ke-17, yakni Verenigde Ostindische Company atau VOC. Kata company datang dari kata terakhir dalam nama VOC, yakni company, yang bisa berarti perusahaan atau sekelompok tentara. Kebiasaan orang-orang Indonesia dalam menyebut VOC dengan nama itu akhirnya terbawa hingga masa perjuangan kemerdekaan. Nah, kebencian orang-orang Indonesia pada era kolonial ini tampaknya terbawa hingga sekarang. Gimana enggak? Pemerintahan Joko Widodo di masa kini masih menggunakan label-label itu. Ya, meskipun sasarannya sudah berbeda. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, misalnya beberapa waktu lalu menganggap Uni Eropa sebagai penjajah baru karena telah menggugat kebijakan Pak Jokowi untuk melarang ekspor biji nikel. Gak hanya Pak Bahlil loh, Pak Jokowi pun pada akhir tahun lalu mengatakan hal yang senada. Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Zaman modern ini muncul lagi, namanya ekspor paksa, ujar Jokowi di hadapan para CEO di Istana Negara Jakarta. Menjadi masuk akal nih apabila pemerintahan Jokowi merasa demikian. Mungkin Pak Jokowi dan jajarannya mereverse situasi ini dengan menggunakan World System Theory atau sistem teori dunia dalam tulisannya World System Analysis di buku World System History. Gugatan nikel Eropa serupa VOC. Pada intinya, teori ini melihat kalau dunia terbagi atas 3 macam negara, yakni negara core, negara semi-periphery, dan negara periphery. Negara core adalah negara yang memiliki industri dan ekonomi maju, tetapi mengeruk sumber daya negara-negara semi-periphery dan periphery. Sementara itu, negara semi-periphery adalah negara dengan industri yang berkembang, tetapi juga mengambil sebagian sumber daya negara periphery. Terakhir, negara periphery adalah negara yang memiliki ekonomi tertinggal dan sumber dayanya dikeruk untuk kepentingan negara-negara yang lebih maju. Nah, cara kerja dunia yang seperti ini akhirnya melahirkan ketergantungan. Dalam teori ketergantungan, negara-negara semi-periphery dan periphery akhirnya tergantung pada produk-produk yang berasal dari negara core. Nggak heran sih kalau akhirnya Pak Jokowi di acara yang sama mencontohkan Korea Selatan dan Republik Tiongkok, tepatnya Taiwan, sebagai contoh negara-negara non-Eropa yang akhirnya berhasil membuat dunia bergantung pada mereka. Kita harus membuat mereka bergantung kepada kita karena kita punya nikel, ujar Pak Jokowi. Kalau gini caranya, mungkin Pak Jokowi butuh sosok yang benar-benar berani untuk melawan kekuatan barat. Apakah mungkin Indonesia butuh sosok Soekarno yang baru? Mengingat beliau adalah salah satu pemimpin yang berjargon banyak untuk melawan imperialisme barat.